Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Apik Lestari dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menganalisa sebuah kasus. Analisa kasus 1 berdasarkan pendekatan psikoanalisis, yaitu kasus pembunuhan. NF adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang membunuh balita berinisial APA yang berumur 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ia menyimpan mayat bayi tersebut dalam lemari semalaman. NF membunuh tetangga sekaligus teman bermainnya yang baru berusia 5 tahun yang berinisial APA pada Kamis 5 Maret 2020 lalu. Pembunuhan berlangsung di rumah pelaku di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. NF menenggelamkan bocah berinisial APA ke bak mandi. Dia juga menyimpan mayat korban di dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya. Keesokan harinya, NF datang ke kantor polisi untuk melaporkan aksinya. NF ini juga merupakan remaja yang pendiam dan kurang akan kasih sayang ayah dan ibunya. Ayahnya sering berperilaku kasar dan ibunya tidak terlalu perhatian dengan NF. Dia lebih perhatian terhadap APA yang merupakan anak tetangga ini. NF juga diketahui tidak memiliki banyak teman di sekolahnya. NF memiliki hobi yang tidak biasa, yaitu dia suka menonton film yang berbau sadis dan kekejaman, seperti film-film pembunuhan seperti film Chucky dan Slenderman. Remaja NF ini telah dijatuhi 2 tahun penjara atas pembunuhan bocah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Remaja ini terinspirasi dari film Slenderman, dinyatakan terbukti bersalah terhadap pembunuhan teman sepermainannya. Kasus ini dapat dianalisis dari teori psikoanalisis. Dalam kasus ini dapat dikaitkan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud, di mana dalam teorinya perilaku individu ditentukan oleh pengaruh konsius atau alam sadar individu yang membuat individu menyalurkan keinginannya. Sama seperti NF, dia dengan sadar membunuh korban tanpa rasa takut sama sekali, di mana keinginan yang akhirnya ini telah tersalurkan dan sudah dipendam lama oleh NF, yang dimana jika keinginan-keinginan yang dimiliki individu tidak tersalurkan, maka akan timbul ketidaknyamanan pada diri individu. Ketidaknyamanan yang dibuang dari alam sadar seperti kenangan traumatik, perasaan cemburu, permusuhan, atau keinginan menyakiti seseorang yang dicintai. Ketidaknyamanan inilah yang membuat NF menyalurkan keinginannya ke alam sadar sehingga dilakukannya dengan hasil rasa puas. Dalam teori Freud, bahwa dorongan-dorongan dalam ketidaksadaran keluar ke alam sadar yang mendorong NF untuk melakukan pembunuhan. Dorongan-dorongan dalam ketidaksadaran NF seperti rasa cemburu atau dendam dengan ayah yang berperilaku kasar atau ibu yang tidak terlalu perhatian dengan NF dan lebih perhatian pada anak tetangga yaitu APA, sehingga memunculkan rasa cemburu atau dendam yang membara. Selain rasa dendam yang dimiliki NF, memiliki dorongan membunuh setelah menonton film pembunuhan atau sadis yaitu Chucky, yang membuat NF semakin terdorong untuk membunuh orang lain dan mendapatkan cara melakukan pembunuhan yang diinginkannya. Dorongan-dorongan yang dipunyai oleh NF dari alam ketidaksadaran muncul satu persatu ke alam sadar yang membuat NF terdorong untuk melakukan pembunuhan atau sedang menginginkan membunuh seorang. Dorongan dalam diri NF dan tindakannya tidak dapat ditahankan atau dikendalikan oleh superego di dalam dirinya, sehingga id dalam diri NF lebih mendominasi NF. Id dalam teori Freud bahwa id merupakan kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal yang sistem kerjanya lebih ke prinsip kesenangan. Selain itu, ego yang merupakan tindakan NF adalah bagian dari kepribadian sebagai pelaksana yang berhubungan pada dunia luar, dan superego yang tidak dapat menahan NF merupakan bagian moral dari kepribadian manusia sebagai penilai dari sensor baik buruk salah benar yang dilakukan oleh dorongan ego. Terapi yang dapat dilakukan kepada NF ini ada terapi interpersonal dan terapi kognitif. Terapi interpersonal adalah salah satu metode yang dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan mental, sedangkan terapi kognitif melakukan pendekatan dan memusatkan perhatian pada proses berpikir yang berhubungan dengan kesulitan emosional. Pendekatan ini akan berupaya membantu mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan pasien yang tidak rasional.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.